Semangat pagi kawan-kawan pecinta budidaya cacing tanah. Video kali ini kami ingin berbagi pengalaman kami pada saat kami mencari metode pemberian pakan yang terbaik, yang mudah, yang murah bagi budidaya cacing tanah. Yaitu dulu kami coba perbandingkan berupa pakan yang berupa segar, yaitu sayur-sayuran gitu ya, atau kulit dari buah-buahan begitu, kemudian yang utuh maupun yang potongan, dan kemudian satu lagi yang kita bandingkan adalah ampas tahu kawan-kawan. Jadi di situ ada 3 wadah budidaya yang berbeda. Nah, ternyata pada saat kita memberikan pakan segar utuh, apa yang terjadi kawan-kawan? Setelah 1 minggu, yang terjadi adalah batang-batang kangkungnya itu tumbuh kawan-kawan. Jadi bukannya akhirnya menjadi busuk dan menjadi pakanannya cacing, tapi melainkan tambah menjadi tanaman kangkung yang sehat gitu, sehingga cacingnya tidak mendapatkan makanan kawan. Untungnya masih ada beberapa pakan ampas tahu ya yang juga kami berikan di sini. Nah, tetapi di sini kawan-kawan bisa menyaksikan bahwa cacingnya dalam keadaan aman ya, karena tidak tampak di permukaan kawan-kawan. Nah, ini menunjukkan bahwa media budidaya cacing tanahnya dalam keadaan aman gitu ya, dalam keadaan dingin dan lembab begitu. Meskipun pakannya menjadi kurang optimal ya, karena batang kangkungnya ini bukannya membusuk tapi tambah tumbuh menjadi tanaman kangkung gitu kawan-kawan. Nah, ini dari sini artinya bahwa metode pemberian pakan segar berupa batang kangkung itu menjadi kurang tepat ya kawan-kawan ya, karena tidak bisa menjadi pakannya cacing tanah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita coba pemberian pakan yang berupa potongan kawan-kawan. Jadi ini potongan-potongan kita pakan segarnya ya, pakanan segarnya kita potong-potong. Ada batang kangkung, kemudian ada kulit buah atau kulit terong dan macam-macamnya begitu kawan-kawan. Ini kita potongnya semua. Nah, pada saat itu karena preskripsi kami adalah kita perlukan untuk makan 1 minggu, itu kami banyakin kawan-kawan. Kami banyakin stoknya sehingga memenuhi seluruh permukaan daripada media budidaya cacing tanah. Dan apa yang terjadi kawan-kawan tadi menyaksikan ya, cacingnya pada keluaran kawan-kawan. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah cacingnya kepanasan kawan-kawan. Jadi pada saat proses fermentasi alami pembusukan daripada sayur-sayuran ini, potongan-potongan sayur ini kan panas ya kawan-kawan. Nah, itu akhirnya cacingnya kepanasan begitu. Nah, dia nggak tahan sehingga akhirnya dia keluar kawan-kawan. Nah, inilah adalah salah satu metode yang tidak tepat juga ya kawan-kawan. Jadi apabila kita memberi pakan itu tidak boleh full merata ke seluruh permukaan daripada media budidaya cacing tanah. Jadi supaya apa? Pada saat terjadi proses fermentasi yang menghasilkan panas itu tidak menyakiti daripada cacing tanah kita, sehingga cacing tanah kita merasa kesulitan mengendalikan kehidupannya dan dia keluar ya dari medianya gitu kawan-kawan. Nah, itu selanjutnya yang ketiga itu apabila bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, cara yang kami lakukan adalah mengumpulkan kawan-kawan. Jadi pakan segar tadi kita kumpulkan di satu titik begitu ya, dan menyisakan space ya, menyisakan permukaan media budidaya atau tanah atau backlog ini yang tidak terpenuhi, tidak tertutupi oleh pakan organiknya ini gitu ya.
Nah, ini kondisi awalnya kawan-kawan. Jadi setelah tadi ya penuh, kemudian saya kumpulkan, posisinya di tengah gitu ya. Nah, ini posisi cacingnya masih ada di luaran, masih di pinggir-pinggir, masih ada ya. Nah, karena ini dalam keadaan awal ya, awal dari pengumpulan pakan segarnya. Itu seperti itu, kawan-kawan bisa menyaksikan ya, cacingnya masih ada di permukaan tanahnya. Nah, setelah paginya itu kita kumpulkan begitu, dan sorenya itu kita lihat ya, atau siang lah atau menjelang sore begitu, ini kawan-kawan bisa menyaksikan bahwa alhamdulillah bahwa cacingnya telah tenggelam lagi. Jadi kondisi akhir setelah pengumpulan pakan segar ini, cacingnya sudah masuk kembali di media budidaya kawan-kawan. Nah, ini artinya alhamdulillah media budidayanya nyaman buat cacing tersebut kawan-kawan ya. Jadi ini pembelajarannya ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin memberi pakan yang murah, yang gratis, yaitu berupa pakan sampah organik dari dapur begitu, mohon jangan ditebar ke seluruh permukaan ya. Jadi cukup dikumpulkan di beberapa titik atau satu titik begitu, agar terjadi proses fermentasi alami atau pembusukannya itu yang menghasilkan panas, tidak sampai mengganggu kenyamanan daripada cacing kita gitu ya. Jadi triknya kawan-kawan ya. Jadi tips sehat atau tips amannya yang kami berikan kepada kawan-kawan apabila kita menggunakan pakan berupa sampah organik ya dari dapur, mohon itu tidak disebar ke seluruh permukaan, melainkan dikumpulkan dalam satu titik aja gitu kawan-kawan, sehingga cacingnya insya Allah akan tetap aman dan dia akan memakannya dari posisi bawah di titik itu. Tetapi memang ada metode yang pemberian pakan yang terbaik lagi kawan-kawan, yaitu berupa pakan segar ampas tahu kawan-kawan. Ini memang ampas tahu itu karena di pabrik tahunya sudah mengalami proses fermentasi ya, dan juga sudah selesai fermentasinya, jadi dia betul-betul berupa pakan segar yang siap saji atau siap dimakan ya oleh cacing kita itu, sehingga cacing kita ini betul-betul bisa langsung menyantap ya daripada ampas tahu yang kita berikan. Nah, hanya saja ampas tahu ini apabila berada di permukaan, dia seringkali cepat mengering kawan-kawan gitu. Jadi untuk itu kawan-kawan, konsekuensinya ya harus rajin-rajin mengecek gitu ya, jangan sampai ampas tahunya sempat mengalami pengeringan seperti video yang tampak ini ya. Ini karena 1 minggu kawan-kawan saya biarkan begitu, tidak saya tengok, sehingga akhirnya ampas tahunya yang tidak terserap itu menjadi pekering begitu kawan-kawan. Demikian kawan-kawan berbagi pengalaman kami di dalam tips aman memberikan pakan segar untuk budidaya cacing tanah. Atas perhatiannya kami haturkan banyak-banyak terima kasih.